Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPD El Shaddai Magelang, dimanapun berada pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang cinta akan firman Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara bisa menikmati Renungan 79 dimanapun berada. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan deklarasikan bersama-sama, rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Menu rohani kita pada hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 109 ayat 31. Mazmur 109 ayat 31. Sebab ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Puji Tuhan, saya berikan judul untuk renungan kita pada hari ini, Tuhan yang berdiri di pihak kita. Sekali lagi Bapak Ibu, dari ayat ini kita belajar tentang Tuhan yang berdiri di pihak kita. Puji Tuhan, Mazmur 109 ayat 31 ini adalah Mazmur ratapan ketika pemazmur berada dalam tekanan berat, berada dalam pergumulan yang begitu dahsyat dalam kehidupannya ketika mengalami suatu persoalan di mana pemazmur ini difitnah oleh orang, diserang dan juga dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Dan dalam ayat 31 muncul sebagai puncak bahwa di tengah kegalauan, di tengah masalah, di tengah suara tuduhan yang datang kepada pribadi pemazmur, dia mengalami suatu duka cita. Dan di sini pemazmur ketika dia tidak mendapatkan pertolongan dari seorang manusia sekalipun dan dia berada dalam keadaan tekanan, pemazmur masih memiliki satu keyakinan dalam hatinya bahwa ada pribadi yang lain yang lebih sanggup menolongnya ketika orang-orang di sekitarnya meninggalkannya bahkan mengkhianati pemazmur. Tuhan yang berdiri di pihakku, kata pemazmur. Dan lebih spesifik lagi dikatakan bahwa Tuhan berdiri di sebelah kananku, kata pemazmur. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah penegasan bahwa Tuhan bukan hanya melihat dari jauh setiap umatnya yang mengalami masalah, mengalami peristiwa-peristiwa yang mendukakan dan akhirnya berbeban berat. Tetapi Tuhan sendiri, ia turun berdiri di sisi umatnya yang tertindas. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak hanya melihat dari jauh. Tetapi Tuhan sendiri datang berdiri di samping kita, di sebelah kanan kita. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang Allah berdiri di sebelah kanan orang miskin. Kita melihat yang pertama yang kita pelajari dari ayat ini bahwa Tuhan berdiri di sebelah kanan itu menunjukkan simbol dari kehadiran Tuhan yang membawa perlindungan dan keberpihakan. Dia berpihak kepada orang yang tertindas, terlebih lagi anak-anak Tuhan yang terus mengasihi, berharap kepada Tuhan. Tuhan berpihak kepada pribadi-pribadi yang menyenangkan hatinya. Dalam kata Ibrani dalam bahasa aslinya ya dikatakan bahwa Bapak Ibu dalam tradisi Ibrani sebelah kanan adalah tempat kehormatan dan kekuatan. Dan ketika Daud Mazmur yaitu Daud sendiri berkata Tuhan berdiri di sebelah kanan orang miskin, itu berarti yang pertama kita melihat Tuhan berpihak pada orang yang tertindas. Orang miskin tidak selamanya miskin secara ekonomi, tetapi menunjukkan di sini Tuhan berpihak pada orang yang tertindas, orang yang mengalami masalah, orang yang memiliki pergumulan hidup, orang yang sedang teraniaya. Dan kita melihat bahwa pribadi Tuhan itu dia bukanlah Tuhan yang netral terhadap ketidakadilan yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi kepada pribadi-pribadi anak Tuhan. Dan dijelaskan pada Mazmur 39 ayat 19, sana firman Tuhan mengatakan Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Bapak Ibu beberapa kali kita seringkali mengalami patah hati. Dan kita belajar lagi lebih dalam tentang Tuhan berdiri di sebelah kanan. Berbicara tentang simbol perlindungan dan keberpihakan Allah bagi setiap anak Tuhan. Nah, artinya Tuhan menjadi pembela saat
tidak ada yang membela. Tuhan menjadi pembela saat tidak ada yang membela kita. Ketika manusia meninggalkan kita, Tuhan yang bertindak Bapak Ibu Saudara. Ketika manusia tidak ada yang berpihak kepada kita, maka Tuhan yang berdiri paling dekat dengan kita. Dan Dia ada menemani kita setiap waktu, setiap saat, merasakan setiap apapun yang kita alami. Kita bersuka cita, kita mengalami pergumulan, Tuhan merasakannya dan tidak jauh dari kita. Dia dekat dengan setiap orang percaya. Luar biasa kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kita juga dapat melihat ya tentang berdiri di sebelah kanan, simbol keberpihakan Allah, simbol kehadiran Allah bagi setiap umatnya. Dalam istilah berdiri menggambarkan kesiapan bertindak. Tuhan tidak hanya melihat tapi bertindak. Dia tidak hanya mendengar keluhan kita ketika kita meratap, kita menyerahkan segala permasalahan kita. Dikatakan Dia berdiri, menggambarkan bahwa Allah itu siap menolong kita. Sama seperti seorang hakim Bapak Ibu Saudara berdiri dari kursinya, Tuhan pun sama. Tuhan siap menolong kita. Dia berdiri, Dia ada di pihak kita. Puji Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengalami persoalan sendiri Bapak Ibu Saudara. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia menjamin setiap apapun yang kita butuhkan. Kita butuh topangan, kita butuh kekuatan. Dia ada berikan topangan dan kekuatan penghiburan. Dan juga membawa kita bisa kuat dan melewati setiap persoalan kehidupan kita masing-masing. Nah, yang kedua ya tentang tadi dikatakan orang miskin. Bukan sekedar soal kekurangan dalam hal perkara hidup, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya kata miskin ini atau orang miskin juga memberikan penjelasan artinya orang yang tertindas, tak berdaya, dihakimi secara tidak adil. Itu artinya Bapak Ibu Saudara ya. Dan ini berbicara tentang mereka yang tidak punya kuasa untuk membela dirinya sendiri. Berbicara tentang mereka yang hatinya hancur dan tidak ada sukacita dalam kehidupannya. Karena hancur segala kekuatan, karena permasalahan kehidupan. Maka Allah sendiri dikatakan ada berpihak kepada setiap anaknya. Dan juga menunjukkan dan datang kepada mereka yang sedang berada di bawah tekanan atau berada mengalami tuduhan-tuduhan atau penolakan. Ya, kadang-kadang juga kita mengalami hal ini Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin pernah atau belum. Kalaupun kita mengalami hal ini, kita mengingat bahwa ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, Tuhan memilih berdiri dekat kita untuk menyatakan pembelaannya, untuk menyatakan pertolongannya bagi setiap anak Tuhan. Ya, ketika kita mengalami hal-hal demikian, jangan pernah putus asa Bapak Ibu Saudara, seolah-olah hilang segala-galanya dalam kehidupan kita dan kita tidak punya apa-apa lagi, tidak berdaya dan kita mengambil hal-hal yang ya mengakhiri hidup atau tidak melakukan hal apapun, tidak bertindak. Tapi ingat janji Tuhan ini. Dikatakan bahwa Dia berdiri di sebelah kanan kita. Kita orang yang miskin, orang yang tertindas, orang yang teraniaya, orang yang ditinggalkan. Tidak ada orang yang berpihak kepada kita. Itu arti dari kata miskin. Dan Bapak Ibu Saudara, kita juga belajar ya dari firman Tuhan ini. Tuhan menyelamatkan setiap orang percaya dari orang-orang yang menghukumnya. Tuhan yang membebaskan kita Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu kita mau belajar dalam kehidupan kita. Jangan takut ketika orang menuduh atau menghakimi kita. Nah, yang sering kali kita alami Bapak Ibu Saudara tentang penghakiman. Kadang-kadang orang tidak tahu persoalan yang sebenarnya. Tapi kadang-kadang menghakimi kita secara berlebihan. Dan sampai melukai hati kita. Bapak Ibu ingat, ketika kita dihakimi, ketika kita dilukai, jangan takut. Sebab Tuhan itu mengerti dan Dia tahu mana yang benar. Dan juga ketika suara manusia datang kepada kita menghakimi kita, ingat bahwa suara manusia bukan penentu akhir. Tapi suara Tuhan jauh lebih kuat
untuk mengendalikan emosi kita, mengendalikan hati kita, pikiran kita, dan tindakan kita untuk tetap melarikan diri kita kepada arah Tuhan. Sebab Tuhanlah yang berpihak kepada kita dan tidak pernah menolak orang yang datang kepada Tuhan. Sebejat apapun, serusak apapun anak Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan selalu membuka pintu hatinya lebar-lebar bagi setiap anak Tuhan, bahkan yang belum percaya kepada Tuhan. Jikalau kita datang kepada Tuhan, Dia terima kita apa adanya. Bahkan Dia meluruskan jalan yang sebenarnya tidak lurus di hadapannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita datang kepada Tuhan saat kita tidak mampu membela diri kita sendiri. Ketika kita mungkin tidak bisa menjelaskan peristiwa yang kita alami kepada orang lain. Karena ketika orang itu tidak melihat peristiwa yang kita alami, mereka tidak mudah percaya. Sebab mereka tidak punya bukti. Tapi ketika Tuhan yang menjelaskan perihal kehidupan kita, maka kita tinggal aman di dalam perlindungannya. Ketika kita tidak bisa melawan, Tuhanlah yang berperang atas kita. Kadang-kadang kalau orang itu mungkin lebih dari kita secara kedudukan dan lain sebagainya, dia bisa menindas orang-orang yang lemah, mengatakan salah yang sebenarnya tidak salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membela perkara kita dan kita dapat melewati segala hal. Sebab Tuhan yang berperang bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari kita belajar untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi saudara-saudara kita yang mengalami mungkin lemah, tertindas, dianiaya atau dihakimi. Datang menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menghibur mereka, bersaksi kepada mereka bahwa ada satu pribadi yang tetap menolong dan akan menolong, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Roh Kudus berikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita untuk dapat juga menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menolong saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan lemah. Dan Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan berdiri di samping orang miskin, ya orang miskin tadi kita udah belajar ya arti dari kata miskin, maka kita juga dipanggil untuk berpihak kepada mereka yang tersakiti dan teraniaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah tetap hidup benar meski dituduh tidak benar, dan Tuhan membela orang yang hidupnya bersandar kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 119 ayat 31 ini adalah deklarasi bahwa Tuhan tidak jauh. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Deklarasi bahwa Tuhan berpihak kepada orang yang tertindas, orang yang teraniaya. Mendeklarasikan bahwa Tuhan siap bertindak membela setiap anak-anak Tuhan. Dan juga Tuhan menyelamatkan dari ketidakadilan manusia. Oleh karena itu, apalagi yang kita ragukan tentang Tuhan? Tentu tidak ada satu titik pun untuk kita meragukan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hidup kita ini yang fana terus berpegang erat kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pegang firman-Nya, imani firman-Nya, hidupi firman-Nya dalam hidup kita, perkatakan firman-Nya dan melangkah di dalam firman Tuhan. Artinya ketika kita melangkah, ada firman Tuhan yang berkata-kata dalam hidup kita supaya kita tidak hidup di luar kasih Tuhan. Kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Dan jika hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya sedang berada dalam tekanan, tuduhan atau ketidakadilan, mari Tuhan berdiri di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara. Ia tidak membiarkan Bapak Ibu Saudara jauh. Sebab Dia Allah yang selalu rindu untuk dekat dengan kita. Dan Dia juga menyelamatkan Bapak Ibu Saudara pada waktunya yang sempurna. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu Saudara. Kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, biarlah menjadi berkat kita bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menyaksikan kesaksian, mujizat Tuhan, baik kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 083 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah pembela kami. Kami orang miskin,
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau berdiri di sebelah kanan kami. Engkau Allah yang bertindak bagi kami. Engkau yang berperang bagi kami Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami sangat berterima kasih. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau setia bagi kami Tuhan. Oleh karena itu mulai sekarang kami akan terus memandang Engkau ya Tuhan. Tolonglah keluarga GPD El Shaddai Magelang untuk terus berdiri teguh. Jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Engkau, jerih payah keluarga GPD El Shaddai Magelang tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.